Berbicara Al-Quran berarti saya berbicara di tengah-tengah Ahlul Quran ini. Ahlul Quran tadi sudah disebutkan Ahlullah wa khassatuh. Ketika Nabi ditanya dan telah menyampaikan terlebih dahulu kepada sahabat, lillahi ahlun gitu, di dunia. Sahabat terus bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah fid dunya? Qala na'am. Mereka terus bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Rasulullah terus menjawab, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, maka Allah juga akan muliakan. Siapa yang menghina mereka, maka Allah juga akan hinakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya itu kepada Abu Hurairah. Secara khusus katanya, ya Abu Hurairah, laisa fid dunya ahadun akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada yang paling mulia di dunia itu setelah nabi-nabi, melainkan hamalatul Quran, hamilul Quran. Di dalam hadis yang lain, hamalatul Quran itu berada pada posisi setelah ulama. Maka dikatakan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama summa hamalatul Quran. Apa kemuliaannya? Ada 4 kemuliaan di dalam hadis ini. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Itulah jaminan husnul khatimah. Yang kedua, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Nanti dibangkitkan sudah bersama para nabi-nabi. Wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim juga bersama nabi-nabi. Wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Jadi luar biasa. Maka kita tidak menerima kalau ada orang yang berpendapat bahwa menghafal Al-Quran itu tidak perlu. Apalagi di dunia digital sekarang. Kita ingin mencari satu ayat, buka HP saja, aplikasi, langsung kita temukan ayat berapa, surat apa, juz berapa. Tapi paling tidak, di dalam sebuah kitab disebutkan Asraru Hifdzil Quran, rahasia menghafal Al-Quran. Itu disebutkan ada 18 poin. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Jadi bukan hanya banyolan saja, tapi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama, dikatakan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi juga menghafal Quran dari malaikat Jibril. Ya, la yazalu yuraddiduhu wa yahfazuhu, apalagi di bulan Ramadan. Ya, beliau 2 kali khotam bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, pertanyaannya, kita berapa kali khotam? Ya, paling tidak 2 kali khotam, paling tidak. Maka ditradisikan di Saudi itu, kalau taraweh itu 1 juz 1 malam, sehingga malam 29 30 juz dikhotamkan.
Ditambah lagi nanti malam 21 ada namanya tahajud. Tahajud itu hanya 6 rakaat. Tapi 1 rakaat itu setengah juz. 1 kali salam 1 juz. 3 kali salam 3 juz. 10 malam nanti habislah pula khotam 30 juz. Bergantian imamnya 3 orang, siap 3 orang, 1 juz selesai, mundur, maju yang kedua dan seterusnya. Yang kedua kita at-ta'si juga bis sahabah. Sahabah selalu membuat lingkaran untuk apa? Tasmi', sama-sama mengulangi hafalan Qur'annya. Begitu juga tabi'in dan seterusnya. Maka kita menghafal Al-Quran itu mengikuti sunnahnya Nabi, asarnya sahabat dan tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang tidak cinta kepada Al-Quran menggambarkan tidak mungkin hafal Al-Quran, apalagi hafal hadis. Quran tidak ada sanadnya, urutan apa, siapa yang meriwayatkan haddasana, 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 akhbarona, baru 1 ayat dibaca, tidak ada. Hadis harus ada itu, tanpa itu bukan namanya hadis, karena hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Maka Sayyidina Umar mengingatkan kita kepada kelompok-kelompok yang liberal seperti itu, yang disebut dengan ashabar ra'i. Diingatkan oleh beliau, iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan. Musuhnya sunnah. Kenapa musuhnya sunnah? Dikatakan ayathumul ahaditsu ayyahfaduha wa tafallatat fihim ayyauha. Menghafalnya sulit, memeliharanya lebih sulit lagi. Maka mereka dalam posisi wastahyau hina su'ilu ayyaqulu la na'lam. Malu kalau mengatakan ketika ditanya tidak tahu. Fa'aftau birra'yi fadallu wa adallu. Itu kan. Maka kita yakini dengan menghafalkan Al-Quran, ya, kita jaga terus hafalannya, paling tidak ya 4 poin yang utama itu, yang hafal Quran itu pasti lebih unggul dia. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan quwwatuz zakirah, cerdas, ya, cerdas, IQ-nya lebih dari yang lainnya. Buktinya Ahid nih, di PTIQ, ya, di PTIQ paling pinter itu. Walaupun lulusnya dari belakang. Yang kedua, paling tidak itu ada malakah al-arabiyah. Dia punya kemampuan untuk berbahasa Arab. Kenapa tidak setiap hari dia baca Quran? Al-Quran bahasa Arab, maka tuturnya, lahjahnya, dialeknya pasti dia Arabi, walaupun bukan orang Arab, ya. Maka kita bersyukur Indonesia ini termasuk bangsa yang apa, yang lidahnya itu mudah dibentuk, walaupun ada suku-suku di Indonesia ini yang kental dia dengan huruf-huruf tertentu. Ya, orang Jawa dalnya misalnya da gitu kan, ta. Ya, orang NTB, Bali, Aceh, ti, ya, tadi gitu. Tapi kalau baca Quran hilang, nggak
Tidak pernah kita dengarkan peserta dari Aceh baca Qur'annya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tidak ada. Tidak ada. Hilang semuanya itu. Ya, itulah diakui di dunia internasional itu. Mukanya boleh muka Indonesia, tapi bacaannya itu insya Allah unggul dari orang-orang Arab itu. Amin. Yang ketiga apa? Ada ar-rahatun nafsiyah. Ada ketenangan tersendiri. Orang yang hafal Quran itu punya ketenangan sendiri. Mau diapain aja, tidak ada urusan dia. Tenang. Ya, saya sudah pengalaman itu. Ya, pengalaman saya dituduh-tuduh macam-macam. Tenang aja. Oh ya, tenang saja saya. Iya, lewat aja itu. Ya. Sampai mau keluar aja, jangan keluar siang-siang, nanti banyak wartawan katanya. Keluarnya malam-malam saja. Sudah mau keluar coba. Macam-macam diusahakan supaya menghalang-halangi saya. Nah, apa-apa. Kita terima saja. Bahkan saya bisa mengislamkan 62 orang. Yang pakai tato-tato itu. Yang jago, oh iya preman-preman katanya. Premannya macam-macam. Ya. Kita gaul, ajak bicara di masjid, kita ajak diskusi, ajak ini. Akhirnya yang dari Katolik, Protestan, yang mana masuk Islam. Saya mau masuk Islam, Ustaz. Oke. Saya tanya, mau disunat enggak ini? Iya. Jangan takut, sunat enggak apa-apa sekarang sudah ada bius, sudah apa gitu. Ya, maka kita datangkan dokter spesialisnya, kita kasih baju kokoknya, sarungnya, kopiannya. Dan mereka orang canggih-canggih. Mau jago yang mana? Jago main telepon. Yang ngambil HP, maling HP, jago. Itu di situ sendiri, dia bilang sama saya, itu bapak kata, itu kan anak itu kan sedang pakai HP itu. Bapak mau HP-nya itu? Saya bilang, jangan, saya bilang. Enggak, saya mau membuktikan bahwa saya bisa gitu. Betul itu. Ya, betul, dia bisa ambil itu. Apalagi yang rumah-rumah kosong, Masya Allah. Yang mecahkan kaca, ngambil spion, ada semua grupnya itu. Ada semua grupnya. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka? Kita kasih tahu bahwa Islam itu indah. Persaudaraan apa terus, pagi, subuh, malam. Dia kadang-kadang tidak berani masuk masjid, tapi nguping dia di luar. Begitu selesai nanti didekatinya saya, Bapak, tadi Bapak ngomongnya ini, apa ceritanya, bagaimana Pak? Kita ceritakan. Besok pagi dia datang lagi, akhirnya masuk Islam. Ya, saya rasakan nikmat itu rasanya. Ya, rasanya kurang tuh di dalam itu sekian lama gitu. Tapi ya harus keluar kita. Ya, harus keluar. Itulah namanya pengalaman hidup. Mau diapain aja, kita punya ketenangan jiwa sendiri karena Al-Quran. Apalagi kalau ada orang-orang yang mau niat jahat sama Quran, dia sendiri yang mampus tuh. Ya, saya di dalam itu Masya Allah dikirimin paku, dikirimin jarum, dikirimin apa begitu. Saya lihat saja di depan kamar saya. Maunya mereka dihabisi aja lah, Pak Agil ini dihabisi saja, bahaya ini pikirnya. Tapi alhamdulillah mereka yang mampus tuh. Ya, mereka yang mampus berkat apa? Al-Quran. Maka yang keempat itu adalah ar-rif'ah fid darain. Allah muliakan di dunia dan Allah akan muliakan di akhirat. Itulah orang yang hafal Quran. Maka Jamiatul Qurra wal Hufaz ini
satu organisasi untuk memperbanyak itu. Ya, kita bangga sekarang. Maka di dalam buku Asrar Hifdzul Quran itu disebut Hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Mudah untuk semua orang. Tidak ada yang namanya az-zaka, as-sihah, ya, karena dia cerdas, karena dia sehat. Terbukti sekarang yang idiot pun hafal Quran. Saya menyaksikan sendiri itu. Di Mesir itu ada yayasan khusus untuk memelihara anak-anak idiot, dididik sedemikian hafal Al-Quran. Hafal Qurannya bukan menghafal seperti kita saja, nomor ayatnya, halamannya, baris keberapanya. Kalau ayat itu ada yang lain yang hampir sama, di surat apa, ayat keberapa, baris keberapa, dari atas, dari bawah, kanan, kiri. Luar biasa. Ya, saya bertemu itu berapa kali itu di Dubai. Saya disuruh nguji, disuruh coba Ustadz yang nguji Ustadz. Kalau yang dari lain mungkin ada pesanan-pesanan. Ya, kita betul, Masya Allah. Ada lagi yang punya kelebihan apa? Di samping dia hafal Quran, bisa meniru qori Mesir itu membaca dengan lagu apa saja. Subhanallah. Ya, padahal mereka masih muda-muda, umurnya 25 tahun, 30 tahun, tapi sudah punya kemampuan seperti itu. Maka tidak jarang ulama hamalatul Quran itu yang cacat netra. Ya, qori terkemuka Mesir itu sebagian itu dia adalah canet, tidak lihat. Muhammad Rifat tidak lihat. Abdul Aziz Hassan tidak lihat. Ya, di yang hafal-hafal Quran juga. Di Saudi berapa banyak yang hafal Quran yang tidak lihat dia. Zaki Daristani, siapa-siapa itu saya kenal itu. Tidak lihat dia, tapi hafal Quran 30 juz, malah hafalannya lebih bagus dari kita. Ya, luar biasa itu. Nah, di dunia Allah muliakan yang membaca Al-Quran ini. Kalau ada yang ingin menghina kita, insya Allah tidak mampu mereka. Allah sudah jamin itu. Ya, Allah sudah jamin itu. Ya, jadi itu sudah saya rasakan, bukan cerita orang. Ya, cerita orang. Iya, itulah namanya pembunuhan karakter. Ya, pembunuhan karakter. Kita masih sehat, yang usaha kita semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya mati. Semuanya mati. Dari siapa? Dari penyidik-penyidiknya itu. Mati semua. Jaksanya mati semua. Hakimnya mati semua. Hakim mati semua. Yang disidik, yang dihukum masih sehat-sehat saja. Iya kan? Itu berkat maka kita harus yakin. Ya, kita harus yakin Al-Quran ini luar biasa. Ya, di samping jaminan Allah tadi saya sampaikan. Apakah betul orang yang hafal Quran itu nanti kafannya, jasadnya tidak rusak sampai hari kiamat? Itu kalau orang yang tidak percaya dengan Quran, itu dongeng aja. Hadis itu bukan dongeng. Ya, idza mata hamilul Quran auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Gimana kata tanah, saya mau makan dagingnya sementara Al-Quran ada di dalam dadanya. Ya, ini terbukti. Ketika saya sama Mas Helmi ini, saya di Darul Ulum kebetulan ngajar 4 tahun, megang tahfidzul Quran. Saya diceritain sama Syekh Yasin Barhimin, waktu itu kepala madrasahnya.
Dia ceritakan di Mekah itu ada Syekh Sirat Garut ya. Syekh Sirat Garut, qari dan hafiz di Idza'atul Quran Al-Karim itu. Meninggal sudah sekian tahun. Ada anaknya namanya Abdurrahman. Abdurrahman mengikuti jejak bapaknya. Syekh Yasin cerita, ketika Abdurrahman ini sakit, dia pesan, wasiatlah kalau saya meninggal nanti, tolong saya dimakamkan di atas ayah saya. Nggak tahu berapa bulan meninggal betul. Di Makla itu, ya ada tanda-tanda, kalau orang-orang Indonesia kan dibuat tanda-tanda itu. Kuburan di Mekah itu 3 lantai, dimasukkan ke bawah, tutup, nanti ada lagi lantai 2, tutup, ada lagi lantai 3, itu yang di atas. Saya sering masuk ke dalam itu, tapi bukan mati, bukan. Iya, masuk berapa orang ulama-ulama, Syekh Abdullah Yasin, karena dia tidak punya anak ya, laki-laki yang ini, saya yang masuk ke dalam itu. 3 lantai. Nah begitu dibuka ketika untuk dimakamkan si anak, ayahnya di bawahnya itu sudah sekian tahun jatuh utuh, kafannya tidak rusak. Ya subhanallah. Apa yang terjadi di daerah kelahiran saya, Palembang, 2019 yang lalu. 2019 biasa ya, anak-anak yang tahfiz itu keliling habis tarawih ke musola masjid untuk apa? Khotaman Al-Quran. 12 orang, 14 orang. Ya, ada keponakan saya Umar Al-Munawar itu punya yayasan juga. Pergi nyebrang Sungai Musi itu, pergi malam 19 untuk khotaman. Kebetulan di kampung saya, kampung Al-Munawar, ada musola di situ. Sudah selesai jam 11.30 selesai. Mau pulang kan pakai perahu yang kecil yang ada mesinnya itu, getek kalau orang Palembang bilang, apa namanya? Pompong. Itu kecil, dinaiki 18 orang. Karena tidak ada lain, bantu-bantu jadi tidak ada, orang sudah tidur semua malam. Di tengah-tengah Sungai Musi itu bocor airnya. Kata Umar, jangan ada yang lompat, pegang saja ini. Jadi tolong, tidak ada yang nolong. Tidak tahunya 3 orang pakai gamis lompat hilang di tengah-tengah Sungai Musi itu saya ingat betul tahun 75, saya masih kecil ya, sebelum saya ikut musabaqah tingkat remaja tadi itu ada kapal malam Jumat, saya lihat betul jam-jam 11:30 miring tenggelam. Nah kapal itu sampai sekarang dipotong-potong, diambil besinya, tapi masih banyak di dalam itu. Itulah yang membuat pusaran. Jadi yang masuk situ, pusar situ, tidak bisa keluar. Nah 3 orang ini di tengah-tengah itu. Baru ditemukan 2 orang, baru ditemukan itu malam 22. Sudah 3 hari 3 malam. Orang kalau di air 3 hari 3 malam pasti bengkak. Bengkak, apa yang dipakainya jebol. Dulu zaman PKI di Palembang itu, kalau sudah ditangkap PKI, dimasukkan ke karung dikasih bata, dilempar ke Sungai Musi itu. Nanti sekian hari, karung itu jebol, tinggal badannya saja yang muncul, kembung besar. Beda itu, ya. Apakah yang apa? Kalau yang perempuannya apa namanya? Disebut itu garwani, dilempar juga. Jadi kalau laki nanti dia tengkurap begitu. Kalau perempuan terlentang, ya terlentang dia. Itu sudah biasa.
Jadi karung yang tebal jebol, apalagi baju yang seperti begini. Ternyata Allah punya kuasa. Itulah hamalatul Quran. Ada satu orang yang baru ditemukan belakang dia, malam 23 malam, 24 malam. Namanya Alfi Syahr. Namanya juga hebat juga. Taza, anak seorang, kalau kita semata wayang, seorang diri, tidak punya saudara. Bapaknya dosen di Universitas Muhammadiyah. Anak ini mau dikirim, September mau dikirim ke Jakarta, dikasih beasiswa untuk masuk ke PT IKI. Begitu ditemukan, jauh berapa kilo ditemukan, masih dalam posisi utuh. Allah buktikan, jangankan dikubur, masih sebelum dikubur saja masih utuh. Baju gamisnya tidak ada yang sobek sedikit pun. Tangan, dia biasa pegang Quran kecil itu, dipegangnya Quran, masih dipegang Quran itu ditaruh sebelah sini. Itu Allah buktikan. Ketika dimakamkan malam 24 malam tuh, saya di Palembang, begitu dimasukkan mau di pemakaman malam hari terciumkan bau yang luar biasa harumnya. Ya, itu salah satunya mungkin. Ya. Jadi biar penasaran, ya nanti kalau mau naskahnya ada yang 18, ada yang itu nanti saya kirim. Ya, biar kita ditanya orang, nih hadisnya ini, riwayat siapa, nih ada semuanya. Ya, jadi bukan disebut itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dibikin-bikin. Ya mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, ya apalagi malam ini pas malam nuzulul Quran. Allah berkati, Allah jadikan kita ahlul Quran, ya karena dengan Al-Quran kita Insya Allah selamat kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kalau ada yang mengatakan apakah ayat Quran itu bisa juga digunakan untuk sesuatu tertentu, bisa. Tapi rajin baca dulu. Kalau tidak rajin baca, tidak ada gunanya. Mau cari jodoh? Kecil. Siapa yang mau diinginkan? Oh, saya mau wanita itu. Sulit mau ketemu, orang tuanya juga sulit. Tapi dengan syarat bukan istri orang. Bukan pinangan orang. Siapa yang disetujui? Si A itu, dari jauh aja, bacain satu ayat. Berapa kali baca? Tiupin. Iya. Supaya tidak lihat, orang tidak lihat kita, kita lewat begitu saja. Kalau ke zaman Nabi kan, surah Yasin itu kan? Yasin, ini lain, bukan surat Yasin. Saya diajarin sama ada ulama. Kita sekolah dulu, ingat enggak kita kalau pulang liburan itu harus ada screening P4 ya di gedung Pancasila itu, ya ingat kan? Ya, iya, pagi jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, saya sudah punya sertifikat P4. Oh iya, Pancasilais lah gitu kan. Iya, anak-anak, Ustadz harus begitu. Saya bilang terima kasih. Saya dari 3 hari duduk dengerin ceramah-ceramah begitu, lebih baik saya pulang ke rumah saya ke Palembang, bertemu dengan orang tua saya, keluarga saya.
Nanti tidak bisa pulang kalau tidak ada surat itu. Iya, nanti kita lihatlah. Begitu kita mau pulang dulu masih di Halim ya, Halim Perdana Kusuma. Anak-anak sudah kumpul semua, kita rombongan. Begitu saya masuk, nah ini dia Pak Agil nih katanya. Tidak bisa pulang, suratnya tidak ada. Oh begitu, tidak apa-apa, terima kasih. Sudah menjelang mau boarding, ya boarding, saya terus bilang sama anak-anak, dengerin nih, nanti kalau petugas imigrasinya keluar, saya nomor 1. Wah berani banget nih Pak Agil. Saya nomor 1. Ya dengerin ya, dengerin. Enggak tahu dia kita punya Quran. Baca yang satu. Begitu dia keluar, jangan begitu dia gitu, janganlah. Ketahuan kan, jampi-jampi. Dia keluar dari jauh, saya begini. Duduk dia. Mana paspornya? Corok. Pak, enggak perlu surat Pak, enggak perlu, jalan. Tuh, lihat tuh, yang di belakang. Mulai dia tanya, ini apa ayatnya ya pasti. Begitu juga kalau pulang ke rumah bawa keluarga. Saya dulu sebetulnya di Mekah itu berkeluarga. Dapat dokter, dapat 4 orang anak saya. Kalau liburan itu kita bawa anak. Barang kita kan banyak. Kalau barang masuk, diperiksa lagi biaya cukai, mengembalikannya kan setengah mati. Begitu masuk di X-ray itu, siapa yang jaga itu tiup, ini ada satu-satu. Yang belakang saya, karena dia tidak punya ilmunya kan, buka. Loh Pak itu kan tidak dibuka. Ya enggak itu, Bapak yang buka, saya enggak buka. Itu kehebatan tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Bungkem orang, bungkem, jangan ngomong. Ya Allah, saya di pengadilan, saksi saya ngomongnya macam-macam, nuduh saya ini. Padahal saya tidak ada apa-apa, 1 rupiah pun tidak ada yang uang saya makan. Dituduh, oh ini kurang ajar ini satu ini. Sudah, gunakan Al-Quran. Itulah gunanya al-huruful muqatta'ah. 1, rasain. Kita sudah pergi keluar semua, dia sendiri di mana di kursi itu nggak bisa bergerak. Ketika ditanya bagaimana, gitu. Pegangin, bungkem dia. Hebat Al-Quran, tapi diturunkan bukan untuk itu. Nah, jadi kalau mau konsultasi ayatnya apa, ya itu. Rumah antum saya tahu. Iya. Kalau rumah boleh saja, syaratnya. Syaratnya itu maharnya itu 70 ekor ayam hitam. Iya. Iya. Artinya apa? Artinya Al-Quran segala-galanya. Solusinya apa? Ada semuanya. Maka saya ketika belajar Ar-Risalah lil Imam Syafi'i itu di Fakrah yang ke-55 itu beliau katakan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Itu Imam Syafi'i yang ngomong. Semua permasalahan umat apapun solusinya ada dalam Al-Qur'an. Tapi kita harus baca. Ya, kalau tidak dekat dengan Al-Qur'an jangan macam-macam. Apapun yang dibaca, niatnya apa, insya Allah tidak akan berhasil. Orang dekat juga enggak, kata Al-Quran. Mau dipakai macam-macam, enggak ada. Iya kan? Iya. Maka kita bersyukur kita dijadikan ahlul Quran. Ya, setiap saat kita baca Al-Quran. Ya, setiap saat kita ulangi hafalan Quran kita. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat.